2 tahun dikabarkan menghilang tanpa berita. TKI Jepang, PMI, ditemukan tewas terbunuh oleh temannya sendiri. Oke, seperti apa sih kronologinya dan bagaimana? Teman-teman ikuti videonya sampai habis ya. Seperti apa? Yuk langsung aja kita cus. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya PMI Korea, tentunya di channel Satya Welker. Oke baik teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas apa? Jadi pada video kali ini ya kita akan membahas sebuah berita yang sangat ramai dibicarakan di media sosial ya, medsos ya. Yaitu beritanya itu dari negeri Jepang teman-teman. Loh, kenapa sih Mas kok membicarakan negeri Jepang? Iya teman-teman, karena kemarin itu banyak banget ya yang ramai yang membicarakannya di medsos ya. Dan ini saya angkat karena supaya lebih menjadi perhatian untuk teman-temanku, supaya kejadian-kejadian kayak gini jangan terjadi di negara-negara yang lain teman-teman ya, seperti halnya khususnya di Korea ini. Jangan sampai terjadi ya teman-teman. Oke, beritanya seperti apa? Beritanya itu 3 warga negara Indonesia PMI yang ada di Jepang dan bekerja di sana teman-teman ya, itu terjerat kasus kriminal teman-teman di Jepang teman-teman. Kok bisa seperti itu? Nah teman-teman, setelah kemarin itu saya lihat-lihat dan cari-cari sumber beritanya, dan di situ nanti ada videonya dan rekaman yang menceritakan tentang kronologinya ya teman-teman, seperti itu. Oke, yaitu PMI Jepang itu menjadi korban pembunuhan oleh temannya sendiri teman-teman. Dan mirisnya lagi itu sampai dimutilasi teman-teman ya, dan uangnya itu diambil teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, oleh pihak KBRI Jepang itu sudah direspon ya, dan dibenarkan bahwa kejadian tersebut memang benar-benar terjadi ya untuk pembunuhan ini teman-teman. Jadi untuk PMI ini kurang lebihnya 2 tahun menghilang tanpa kabar, akhirnya ditemukan dalam keadaan yang tewas atau terbunuh. Dan ternyata setelah investigasi ya, ini masalah ini masih diinvestigasi oleh pihak kepolisian Jepang, dan ternyata tersangkanya itu adalah teman sendiri teman-teman. Dan ini yang bikin miris, itu sama-sama orang Indonesia teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, dari responnya atau beritanya, responnya dari pihak KBRI Jepang teman-teman ya, seperti ini. 3 warga negara Indonesia di Jepang ditangkap polisi. Mereka dikabarkan melakukan pembunuhan kepada sesama warga negara Indonesia. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Chuda Nugraha, menyampaikan kabar tersebut berdasarkan info dari KBRI Tokyo pada 18 April 2023. Adapun waktu kejadian diperkirakan pada 30 Desember 2021, sekaligus mayat dibuang untuk menghilangkan jejak. Mayat korban diduga berjenis kelamin laki-laki itu dimasukkan ke dalam tas, lalu dibuang di pinggir jalan di kota Tamura, prefektur Fukushima. KBRI Tokyo telah meminta akses ke konsuleran untuk menemui para WNI dan lakukan pendampingan hukum. Kasus ini viral lewat tweet yang dibagikan akun @kevinpermodiah di Twitter pada Rabu 19 April 2023. Akun tersebut menulis bahwa WNI di Jepang digegerkan dengan berita penemuan mayat WNI dalam koper di prefektur Fukushima. Korban sudah hilang sejak Desember 2021 setelah makan bersama ketiga tersangka yang juga WNI sekaligus teman kerja. Menanggapi tweet tersebut, Direktur Kemlu mengatakan masih menunggu proses identifikasi dari otoritas setempat. Namun Juda membenarkan adanya dugaan bahwa korban pembunuhan adalah WNI. Data WNI yang hilang tersebut telah disampaikan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.
Kemlu masih menunggu hasil identifikasi yang sedang dilakukan kepolisian setempat. Nah, seperti tadi teman-teman, jadi untuk responnya dari KBRI Jepang itu membenarkan teman-teman bahwa kejadian tersebut memang benar-benar terjadi. Dan ini nanti ada cuplikan atau rekaman tentang kronologinya seperti apa teman-teman. Dan nanti akan saya putar di akhir video teman-teman ya, di sini teman-teman ya. Hai guys, wow, banyak yang tanya-tanya tentang pembunuhan orang Indonesia, membunuh orang Indonesia ya, teman sendiri apalagi ya, gitu. Jadi cerita dari lapangan sini, gitu kan, waktu tahun 2002, tahun baru itu, jadi minum bertiga nih, si cewek, cowok itu kan, terus si Haris, yang korban itu, yang mau dibunuh itu. Jadi ternyata ada cinta segitiga gini, cemburu lah cowoknya itu. Ya makanya itu ceweknya yang salah ya. Udah punya pacar, bermain belakang gitu kan. Ya kalau urusan sakit hati, mungkin kalau ketipu uang nggak sampai segitunya sih. Kalau udah di harga diri laki-laki di kayak gituin, mungkin ya udah kayak kesetanan ya. Jadi cekokin minuman, habis cekokin minuman di apartemen itu langsung dihajar pakai balok katanya nih. Menurut informasi, habis dihajar pakai balok, dia sekarat, terus dia dibawa ke Ofuro bak mandi, dimutilasi pakai arit tuh. Lah setelah dimutilasi pakai arit, dimasukin koper, lah ternyata itu mau dibuang gitu kan. Dibuangnya ke Fukushima, dari Saitama dibuang ke Fukushima, jauh banget tuh. Lah minta tolong sama si itu Dedi. Jadi Dedi itu yang laporin itu loh, yang mengungkap kasusnya itu. Jadi kata Dedinya tanya, loh koper kok ada darahnya gini. Lah terus akhirnya diceritain, lah ini tuh aku habis membunuh ini gini. Mungkin karena diancam atau ketakutan, akhirnya Dedi itu diem ya. Lah setelah koper itu dibawa ke Fukushima, lah 3 bulan atau 2 bulan itu dia diketahui bahwa itu ada mayat termutilasi, cuman identitasnya kan nggak ada. Jadi pihak polisi Jepang itu menunggu siapa yang melapor gitu kan. Ternyata belum ada yang melapor. Lah setelah 2 tahun dari si Dedi itu kan merasa bersalah, ya kan? Karena apa? Orang tuanya si Aris itu sering nelponin Dedi, tahu nggak si Aris di mana? Kamu di mana? Di mana gitu. Aris di mana? Karena temen-temennya si itu kan, si Dedi masih berteman sama si Aris. Orang tuanya juga kenal kan, ya kan? Karena mungkin si Dedi juga orang OS, orang ilegal, nggak bisa melapor. Ternyata begitu dia mau pulang ke Indonesia, dikeluarinlah unek-uneknya ke polisi. Tangkap saya pernah gini. Tapi ternyata yang bunuh itu yang cewek sama cowok itu yang saya upload tadi tuh, si itu. Sebenarnya Dedi itu pengungkap ya. Emang pernah sih bantu dia, cuman waktu itu merahasiakan, ya ikut kena juga sih sebenarnya ya. Kenapa nggak lapor dari dulu? Dicocokin tes DNA gitu. Jadi makanya orang tuanya Aris sekarang ada di Tokyo loh, di Jepang gitu. Lah makanya itu berterima kasih banget sama si Dedi itu yang mengungkap kasusnya itu. Padahal bukan pelaku dia. Buat orang Indonesia yang ada di Jepang, kalau punya masalah itu tolong dibicarakan baik-baik, jangan sampai mengambil tindakan yang merugikan ya. Jadi kasihan kan dia. Kita semua datang ke Jepang itu mau kerja, punya keluarga buat itu. Nah bukan itu doang sih, dampaknya itu udah gimana ya. Jadi nanti orang Indonesia itu buruk banget gitu. Sebenarnya kalau punya masalah dibicarakan baik-baik, nggak sampai terjadi segitunya karena gitu. Nah cuman buat cewek juga nih, kalau punya pasangan jangan lirak-lirik ke cowok lain ya. Jadi nimbul emosi apa, kalau mau suka sama cowok lain, putusin dulu cowoknya. Baru dia pindah ke lain hati gitu. Nanti akhirnya gitu, nggak sampai cinta segitiga kayak gitu. Nah itu si Haris itu bukan dibunuh doang loh. Habis dibunuh, dimutilasi, duitnya itu 800 yen itu diambil juga sama pelaku itu. Gitu. Makanya aduh gimana ya. Sebenarnya kasus ini tuh belum terungkap sama pihak polisi ya, karena apa? Pelaku yang bukan suami istri sih, maaf ya, bukan suami istri, itu kumpul kebo di Jepang ya, pacar lah. Jadi karena dia itu belum mengakui, padahal Dedi udah mengakui semuanya. Saya pernah membantu, ya kan, merasa bersalah, dihantui terus dia setiap hari selama 2 tahun dia. Makanya dia mau pulang ke Indonesia, punya unek-unek
dikeluarin lah sama polisi Jepang itu. Makanya terungkap juga. Makanya ini orang tuanya si Haris, korban itu sekarang lagi di Tokyo dia. Tes DNA itu. Soalnya mayatnya itu sebenarnya udah ketemu waktu itu tahun 2002 lah. 2002. Itu kejadian pembunuhannya kan tahun baru itu. Tahun baru 2002. Ya 3 bulan, 2 bulan lah udah. Ini ya makanya sempat diotopsi juga kan. Datanya itu sama polisi. Cuman belum ada yang melapor berita kehilangan, kematian apa karena gitu. Cuman di otopsi itu luka-lukanya itu udah kena semua di kepala itu, yang bagian kepala itu mungkin kepala itu gitu. Ngeri banget ya. Gimana sih, digorok katanya itu pakai arit di opuro itu, sampai darahnya melucur di, kasihan banget, kejem banget ya. Oke guys, gitu aja guys ya. Padahal ini kasus ini belum terungkap di berita Jepang ya. Ini saya dapat dari lapangan. Ternyata ini berita ini udah viral di lapangan itu. Cuman karena nggak ada yang mau melaporkan, karena mungkin pada ketakutan gitu kan. Setelah udah viral kayak gini, akhirnya dia pada angkat suara. Oh ini tuh pernah ini gini gitu. Makanya gitu. Makanya kalau punya masalah diceritakan. Terus semua masalah itu pasti ada jalan. Nah seperti tadi teman-teman beritanya. Kenapa saya kok mengangkat berita ini? Karena bagi saya ini perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah tahu ya berita ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua supaya lebih berhati-hati lagi. Sedangkan kita ini di sini kan mencari nafkah yang halal teman-teman ya, yang untuk keluarga, untuk orang-orang tercinta. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dan lebih berwaspada tentang hal-hal semacam ini. Nah, cukup sekian dulu videonya. Saya akhiri di sini dulu. Untuk temanku yang ingin bertanya-tanya lagi, silahkan, atau ingin komen-komen silahkan isi kolom komentar teman-teman ya. Baik, cukup sekian dulu. Salam sehat, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.